Nabi hijrah dulu kan bulan Safar Pak Ustaz. Ya. Kenapa tiba-tiba kalendernya dimulai bulan Muharram? Kenapa ada penamaan tahun Hijriah? Dan khususnya di bulan Muharram ini ada kisah khusus juga. Awal tahun Hijriah mulai dari bulan Muharram bukan Nabi Muhammad SAW. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, salah seorang sahabat dakwah. Pada penonton yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini aku ingin berbagi sebuah video. Yang video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan. Adapun sebelum masuk tadi, aku nak mengaji sedikit. Mengaji berkaitan tentang ayat yang akan dibahas dalam video kali ini. Adapun yang saya baca tadi yaitu surah At-Taubah, yaitu bertepatan dengan ayat ke-36 sampai ke-37, yaitu berkaitan dengan Muharram. Bertepatan pula hari ini dengan 1 Muharram. Jadi pada kesempatan hari ini aku berbagi dengan kalian untuk mengetahui sebenarnya kapan tahun Hijriah, tahun baru ini dimulai, dan kapan penanggalannya, sejak kapan, dan mengapa itu mesti ada di dalam Islam. Maka dari itu, dalam video kali ini aku ingin membahas itu dengan mengutip pendapat-pendapat dari para ustadz, pendapat dari para ulama, dan pendapat dari
para cendekiawan Muslim. Sebelum kita berlanjut kepada video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe di bawah ini. Dan bagi kalian juga yang belum memfollow Instagram aku, silahkan follow di @ilham01_puasa. Agar kita bisa saling silaturahmi, kita saling sharing, dan kita bisa saling bertukar pikiran. Mungkin tak banyak-banyak kata pengantar dari aku melalui dalam video kali ini. Mudah-mudahan video ini nanti kalian dapat manfaat di dalamnya. Dan untuk kalian yang menonton video ini, jangan di skip-skip. Tonton terus agar kalian tidak gagal paham. Karena banyak orang sekarang yang gagal paham sebab menonton video ini. Maka tonton sampai habis. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Ustadz, kenapa bulan Islam itu diawali dengan bulan Muharram? Padahal Nabi kan hijrahnya di bulan Safar. Wah, menjebak ini ah. Nabi hijrah dulu kan bulan Safar Pak Ustadz. Ya, kenapa tiba-tiba kalendernya dimulai bulan Muharram? Berkualitas pertanyaan jamaah Masjid Al-Muslimin. Hebat. Allahu Akbar. Bermusyawarahlah sahabat Nabi. Abu Bakar sudah meninggal dunia, khalifahnya waktu itu Umar, Utsman, Ali, musyawarah. Kapan kita tetapkan bulan satunya? Jamaah pulang dari haji Zulhijjah. Pulang dari haji Zulhijjah, memulai hidup baru setelah Zulhijjah bulan Muharram. Setelah pulang Zulhijjah, cukur rambut, tumbuh rambut baru, semangat baru, start bulan baru Muharram. Maka itulah berdasarkan ijma'. Tak ada dalam Quran, tak ada ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu mulai bulan Muharram, tak ada. Hadis Nabi pun tak ada. Karena penetapan bulan Muharram ini berdasarkan ijma' sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Karena selesai pulang haji itu 3 bulan, berangkat bulan Syawal, di Makkah bulan Zulqa'dah masuk Zulhijjah, habis wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina 3 hari, habis itu pulang ke kampung halaman, start bulan pertama Muharram. Maka ditetapkanlah penetapan awal kalender Islam 1 Muharram pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Belakang kenapa ada penamaan tahun Hijriah? Satu kali di era kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam satu riwayat yang sampai kemudian kepada kita, terjadilah satu peristiwa saat Umar kemudian mendapati satu utusan. Utusan ini datang, konon disebut sahabat A, konon disebut sahabat B. Singkatnya datang utusan ini menyampaikan kemudian penjelasan dan klarifikasi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disampaikan oleh utusan ini, "Ya Khalifah, wahai Khalifah, atatsna risalah, telah sampai kepada kami satu surat perintah dari Anda. Maktubun fiha Sya'ban, tertulis di atasnya kerjakan ini datang dari bulan Sya'ban." Datang surat dari Umar, ada perintah kerjakan ini di bulan Sya'ban, tapi tidak pernah ditampilkan Sya'ban yang mana yang dimaksudkan. Apakah Sya'ban yang akan datang atau Sya'ban yang kemarin yang mungkin terlewat saat surat ini sampai? Khawatirnya datang surat ini kepada kami sudah melewati bulan Sya'ban. Ya, dulu kan nggak ada pos seperti sekarang, tidak ada JNI dan sebagainya, kan? Yang mungkin kemudian dikirimkan satu utusan. Khawatirnya surat itu sampai kepada kami, Sya'bannya sudah lewat. Kami khawatir tidak mampu menunaikan titah perintah seperti Anda sampaikan. Apakah yang dimaksud Sya'ban yang sekarang, ataukah yang dimaksud Sya'ban yang akan datang? Masya Allah, disinilah kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar satu di antara 4 sahabat yang sangat jenius di masanya. Selain nanti ada sahabat-sahabat yang lainnya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada Ammar bin As radhiyallahu taala anhu, juga yang lainnya. Umar bin Khattab, teman-teman sekalian, saking jeniusnya, seorang pemikir liberal dari Mesir namanya Toha Hussein. Itu ahli bahasa Arab. Ya, tapi kepakarannya dalam bahasa tidak menghentikan beliau untuk mengagumi Umar bin Khattab. Menulis satu kitab
khusus di dalam kitab itu kemudian menampilkan kejeniusan Umar bin Khattab. Judul kitabnya Abqariyatu Umar. Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, ketika menerima kemudian klarifikasi itu, tiba-tiba yang dilakukan Umar mengumpulkanlah kemudian para sahabat-sahabat kibar pada saat itu, pembesar-pembesar sahabat untuk mendiskusikan. Ini ada satu peristiwa, dia bertanya tentang tahun dan memang kita belum menetapkan tahun dalam kalender Islam kita. Bagaimana cara menetapkan tahunnya ini? Terjadilah kemudian diskusi di antara mereka untuk menetapkan pola penamaan sekaligus penetapan tahun kalender dalam masa keislaman. Pertanyaannya, apa usulan yang disampaikan dalam musyawarah itu? Seperti apa gambaran diskusi satu dengan yang lainnya? Dan apa yang kemudian ditetapkan dalam musyawarah yang dimaksudkan? Itulah nanti yang akan kita bahas setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Kita jeda sebentar, ambil air wudu, kemudian kita tunaikan salat dan semoga Allah memudahkan apa yang kita tunaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan untuk membahas penetapan tahun Islam yang kemudian menjadi kalender acuan bagi umat muslim di seantero dunia. Maka kemudian didiskusikanlah pada saat itu di bawah pimpinan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diundang kemudian beberapa sahabat-sahabat utama, disampaikan kemudian persoalannya, didiskusikan. Secara singkat kemudian beberapa mengusulkan. Ada usulan pertama, bagaimana kalau penetapan tahun itu ditetapkan berdasar tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang Masehi menetapkan tanggal Masehi dari kelahiran Al-Masih alaihi salam. Baik, maka usulan itu didiskusikan kemudian mendapatkan penolakan. Penolakan yang paling gampang adalah kekhawatiran kemudian Nabi SAW dikultuskan oleh sementara orang, seperti halnya Isa alaihissalam dikultuskan bahkan kemudian diangkat oleh sementara orang, diduga sebagai Tuhan. Itu yang dikhawatirkan. Sampai turunan hukum dari sini kemudian ada larangan-larangan menyerupai seperti perayaan-perayaan ulang tahun yang tidak dibenarkan beberapa ketentuan-ketentuannya dalam syariat-syariat keislaman. Maka ditolaklah kemudian usulan yang pertama ini dengan penolakan yang lembut, diskusi. Itu biasa. Jadi kalau antum ingin menolak hal-hal yang lain, datang dengan argumentasi. Ya, diskusi dengan argumentasi yang baik sehingga apa yang kita usulkan kalau baik jadi maslahat diterima dengan baik. Kalau maslahatnya kurang banyak, mengetahui bahwa oh ini kekurangannya. Lantas kita bisa mengambil masukan orang lain yang lebih baik. Dalam taklim juga begitu ya. Anda yang belajar dengan saya, belum tentu dipastikan semua apa yang saya sampaikan mungkin benar keseluruhannya. Ada guru-guru yang lain yang lebih baik dari materi yang mungkin saya sampaikan. Ambil apa yang saya utarakan. Jika ada yang lebih baik kemudian menyampaikan dari materi yang sama yang dibahas, maka ambil yang lebih baik itu, Anda boleh tinggalkan apa yang saya sampaikan. Jelas sampai sini? Nah, ini cara yang lebih baik disampaikan oleh Al-Quran, juga petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Usulan kedua, ialah khalifah. Bagaimana kalau kita tetapkan kalender Islam itu berdasarkan wafatnya Nabi SAW. Jadi kalau Masehi lahirnya, nabinya, kemudian kalau kita berdasarkan wafatnya Nabi SAW. Disampaikan usulan, dibahas, dirembukan, hasilnya penolakan. Dengan argumentasi lahir saja, sudah khawatir ada hadirnya pengkultusan sampai kemudian keliru dalam memahaminya. Kami khawatir dengan mengambil tanggal dan tahun kematian, dikhawatirkan banyak bersedih pada saat itu. Coba antum cek, jangankan Nabi, Anda saja menetapkan misalnya 1 tahun dari wafatnya kerabat saudara Anda, bukankah pada saat itu yang lahir bukan kebahagiaan tapi kesedihan? Ya, murung lagi, ingat lagi, macam-macam lagi dan sebagainya. Maka itu kemudian dibahas, dikaji dan mendapatkan penolakan dengan penolakan cara musyawarah yang lembut. Secara singkat kemudian ada usulan. Sebagian menyebutkan usulan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada yang mengatakan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Singkatnya datang usulan menyampaikan pada khalifah, bagaimana kalau kita tetapkan berdasar momentum hijrahnya Nabi SAW dari Makkah al-Mukarramah sampai kemudian ke Yathrib, yang dengan hijrah itu berubah kemudian namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dijelaskan kemudian latar belakang usulan itu dengan pertimbangan bahwa dengan hijrah itu ini masa perubahan dalam keislaman. Dengan pertimbangan pada hijrah itu, kemudian disitulah titik-titik perjuangan dalam Islam yang melahirkan kesempurnaan dalam nilai keislaman. Di situ didapatkan kenyamanan dalam ibadah. Di situ didapatkan perubahan-perubahan karakteristik. Di situ didapatkan persatuan umat Islam. Bukankah saat hijrah di situ ada persatuan?
Nabi ketika datang ke Madinah, hal yang pertama dilakukan selain membangun masjid adalah mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin, mempersaudarakan Aus dengan Khazraj. Ini yang tadi di awal saya sampaikan, hakikat Islam yang benar menyatukan bukan memecah. Hakikat Islam yang benar menghadirkan cinta bukan luka. Jadi kalau Anda benar-benar kemudian mempraktikkan nilai keislaman, maka yang Anda lakukan pertama kali bagaimana membangun ukhuwah yang baik. Makanya sering saya sampaikan pesan, kalau Anda bergaul dengan siapapun, beda pemahaman boleh, tapi jangan sampai beda pemahaman itu menghalangi Anda untuk minum teh berdua, untuk diskusi, ya, untuk olahraga bareng-bareng, untuk saling memberikan senyuman. Paham sampai sini? Baik. Kalau tidak dikenal maka kenali. Bahkan kita punya pepatah mengatakan, tak kenal maka bukan taruh. Dan khususnya di bulan Muharram ini ada kisah khusus juga, yaitu pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Karena umat Islam itu mempunyai tanggalan sama, orang kafir juga punya tanggalan sama, yang dipakai oleh orang kafir dipakai oleh orang Islam. Sayyidina Umar merasa cemburu, sebab orang Islam itu nggak boleh ikut-ikutan dan harus tampil beda. Maka Sayyidina Umar berkumpul dengan para sahabat-sahabat ingin memutuskan akan adanya tahun baru dan tanggal baru. Tetap hitungannya tetap Muharram, Safar dan seterusnya. Tapi dihitung mulai pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tanggal 1 Hijriah itu bukan pada zaman Nabi, tidak, setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Yang perlu digarisbawahi adalah tujuannya Sayyidina Umar bin Khattab membuat penanggalan baru, hari baru dan tahun baru itu untuk berbeda dengan orang-orang yang belum Islam, berbeda dengan orang lain, berbeda dengan orang kafir. Maka diputuskanlah setelah musyawarah, memang ada usulan ingin menjadikan tahun dimulai di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Ramadan saja atau bulan Syawal. Perdebatan di antara mereka para sahabat Nabi, akhirnya sampailah kepada kesimpulan tahun barunya dimulai di tanggal Muharram, tanggal 1 Muharram. Beberapa alasan tentunya. Alasannya diantaranya adalah karena bulan haji orang lagi kumpul di Mekah, dan mereka bulan Muharram biasanya pada pulang. Nah, saat ini kita jadikan Muharram adalah tanggal baru, tahun baru. Kita berikan informasi kepada yang haji agar membawa berita penetapan tahun baru ini kepada masyarakat yang waktu mereka pulang kampung, sehingga nggak usah pakai sosialisasi baru lagi. Jadi langsung pulanglah ke kampung masing-masing dan habarkan kepada umat Islam di penjuru dunia bahwasanya bulan Muharram adalah tahun 1 dan tanggal 1 Hijriah. Disebarkan sampai hari ini. Nah, ini tujuannya Sayyidina Umar itu agar berbeda kita dengan orang di luar Islam. Biarpun mereka orang kafir itu pakai Muharram, Safar, tapi cara penghitungannya orang Islam pengen beda khusus. Maka ayo kita pahami makna ini, iman, agar tidak ikut-ikutan. Iman mempunyai hari khusus, bulan khusus yang ada sambungnya dengan kemuliaan Islam. Maka ditetapkanlah tahun Hijriah, tahun baru Hijriah. Karena yang menentukan awal tahun Hijriah mulai dari bulan Muharram bukan Nabi Muhammad SAW, tetapi Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mereka ada meeting darurat, rapat para sahabat bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika ada surat yang terkirim dari Amirul Mukminin kepada seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Perjalanan surat dari Madinah menuju ke Mesir cukup jauh. Ketika sampai suratnya kira-kira bisa lebih dari 2 bulan. Akhirnya mereka bingung, apakah ini perintah sudah lama, sudah tidak berlaku isi surat ini, atau memang ini perintah baru yang wajib kita lakukan. Makanya karena belum ada terisi tanggal surat itu kapan dan surat ini berlaku sampai tanggal berapa. Akhirnya mereka rapat dan dimusyawarahkan kapan mulai tahun baru Hijriah. Ada usulan diawali dalam bulan suci Ramadan. Ada pendapat.
Ada pendapat diawali dengan Maulid Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal, menjadi awal tahun Hijriyah. Mereka mendiskusi dan membahas beberapa persoalan sampai mereka merapatkan dan mengambil keputusan diawali dengan bulan Muharram. Karena tanda bulan Muharram itu bisa mudah dilaksanakan atau ditetapkan karena sesudah terlaksana ibadah terbesar adalah ibadah haji. Selesai ibadah haji, mudah kita mempunyai perhitungan untuk menuju kepada tahun baru Hijriyah. Makanya habis disepakati oleh para sahabat, akhirnya Umar bin Khattab mengambil keputusan menetapkan bulan Muharram adalah bulan pertama di tahun baru Hijriyah. Berarti jamaah sekalian, penetapan bulan Muharram bukan berarti bulan Muharram itu adalah waktu terlaksana hijrah Nabi Muhammad. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi penetapan Hijriyah itu bisa menjadi momen buat kita semua bagaimana bisa menwujudkan setiap hijrah atau tahun baru Hijriyah, kita juga mewujudkan perubahan yang baru menjadi lebih baik. Yang menjadi persoalan bukan hijrah tempat, tapi yang paling utama adalah hijrah qalbu, hijrah amal, hijrah sikap, hijrah akhlak. Dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Dari sifat amarah menjadi orang yang lembut, tidak suka marah. Dan ini seharusnya menjadi target kita bersama, menjadi muhasabah buat kita bersama. Kalender Hijriah dihitung mulai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Sebelum Islam, bangsa Arab mempergunakan penanggalan berdasarkan peredaran bulan. Mereka juga telah mengenal nama-nama yang sekarang menjadi bulan di kalender Hijriah, di antaranya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Hanya saja tidak ada penomoran tahun seperti yang dikenal sekarang. Mereka hanya menandai tahun dengan peristiwa penting yang terjadi pada tahun itu. Misalnya tahun gajah, tahun renovasi Ka'bah, dan lain-lain. Sampai Rasulullah diutus dan setelahnya Khalifah Abu Bakar, penamaan tahun berdasarkan tahun masih digunakan. Misalnya tahun kesedihan, tahun perang Badar, dan seterusnya. Barulah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, penanggalan khusus umat Islam baru dirintis. Penetapan penanggalan Hijriah mulai dilakukan pada tahun ketiga pemerintahan Umar, atau 17 tahun setelah peristiwa Hijrah. Hal ini dipicu oleh peristiwa yang terkait dengan administrasi surat menyurat. Umar bin Khattab menerima keluhan dari Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan gubernur Basrah pada zaman Khalifah Umar bahwa dirinya bingung karena telah menerima surat dari beberapa khalifah terkait pekerjaan yang harus diselesaikannya. Di beberapa surat tertera bulan Sa'ban, tapi dirinya bingung apakah maksud tahun berjalan saat ini atau tahun sebelumnya. Dari peristiwa inilah para sahabat melihat pentingnya umat Islam memiliki penanggalan sendiri. Lalu kenapa peristiwa hijrah yang menjadi patokan? Kenapa bukan bulan yang lain seperti tahun kelahiran Nabi, tahun diutusnya Nabi, tahun wafatnya Nabi, dan sebagainya? Penetapan Hijriah sebagai awal perhitungan berdasarkan hasil musyawarah dan istihad para sahabat Nabi. Pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian disetujui oleh Khalifah Umar. Karena mendasarkan perhitungannya menurut peredaran bulan, maka tahun baru Islam sangat tidak menentu. Kadang saat musim kemarau, kadang saat musim hujan. Penanggalan Islam benar-benar murni berbasis waktu revolusi bulan mengelilingi bumi, yaitu 27,3 hari. Bulan baru dalam sistem kalender Islam dihitung dari saat penampakan hilal, bulan sabit yang sangat tipis. Penentuan bulan baru itulah yang kadang menjadi kontroversi saat awal bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Ada yang menganggap penentuan bulan baru harus disertai dengan pengamatan hilal terlebih dahulu, tetapi ada juga yang menganggap bulan baru cukup ditentukan dengan perhitungan waktu penampakan hilal secara matematis. Walau menentukan bulan baru bersifat rumit, sistem penanggalan Islam secara umum bisa dikatakan lebih sederhana. Satu tahun adalah 354 hari. Setiap tahun terdiri atas 12 bulan yang lamanya antara 29 dan 30 hari. Karena satu bulan tak benar-benar tepat dengan waktu mengelilingi bumi, kalender Islam mengenal tahun kabisat. Ada penambahan satu hari menjadi 355 hari. Awal tahun dimulai dari bulan Muharram. Nama-nama bulan diadopsi dari penanggalan yang ada di tanah Arab sejak masa Quraisy atau sebelum Islam.
Demikianlah kawan-kawan sahabat dakwah dimanapun Anda berada yang insya Allah dimuliakan Allah, video-video yang berkaitan dengan tahun baru Islam. Hari ini kita merayakannya, hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan umur untuk merasakan manisnya tahun baru Islam, yaitu pada tahun 1442 Hijriah. Begitu asik tadi kita dengar, sahabat-sahabat dakwah yang kami muliakan, video-video dari beberapa ustadz yang mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Dan jika kalian ada yang mau bertanya tentang berkaitan dengan video ini, boleh kalian tanyakan nanti di bawah di kolom komentar pada channel ini. Kalau ada yang bisa saya jawab, cari jawabannya dan insya Allah akan saya bagikan kepada kalian. Karena berkaitan dengan tahun Hijriah ini banyak orang yang lupa, maka dari itu kami di sini mengingatkan. Kami bukan mengajari, bukan menggurui, tapi kami hanya sebatas mengingatkan bahwa betapa penting kita mengetahui tahun baru Islam. Karena tahun baru Islam ini adalah salah satu dimulai ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, disebut dengan hijrah. Maka dari itu hijrah maknanya di sini adalah berpindah. Walaupun hari ini yang ada katanya hijrah, itu artinya berpindah dari perbuatan yang tidak baik pada perbuatan yang baik. Jadi ketika sedikit saya ceritakan ketika Nabi itu sampai ke Madinah Al-Munawwarah yang pada saat itu disebut kota Tasrib. Ketika Nabi sampai digantilah nama itu menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Ketika sampai Nabi disambut, walaupun ada ikhtilaf tentang ini, tetapi banyak orang yang mengatakan ataupun banyak syirah yang mengatakan ketika Nabi datang di sana disambut dengan Tola'al badru alaina. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi da. Mudah-mudahan kalian terbayang dengan syair-syair itu bagaimana Nabi Muhammad SAW hijrah sampai ke Madinah hanya untuk mempertahankan risalah, menjagakan agama agar agama ini sampai kepada kita. Begitulah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan mengingat sejarah ini kembali kita mengingat perjuangan Nabi Muhammad dan semakin cinta kepadanya. Dengan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW membuktikan cara kita cinta kepadanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian dan ada manfaatnya yang dapat diraih. Jangan lupa bagikan kepada orang agar ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu yantafa'u bih. Dan aku ingatkan kembali untuk kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe di bawah ini dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya yang akan aku upload di dalam channel ini. Dan bagi kalian juga yang belum follow Instagram aku, silakan follow di @ilham01_puasa agar kita bisa saling mengenal dan aku banyak men-sharing ataupun mengupload keseharian aku di Instagram aku agar kita bisa saling kenal. Dan bagi kalian yang ada pertanyaan boleh DM di Instagram aku, dan kalaupun ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Shallu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.